Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul penilaian surat berharga. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Muhammad Akmal Dwi Prasetyo, 2 Muhammad Hanafi, 3 Muhammad Rahul, dan 4 Nadila Nur Aulia. Selanjutnya ada penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu jatuh tempo obligasi bermacam-macam. Ada yang relatif pendek dan ada yang relatif jangka panjang. Kunci yang berkaitan dengan obligasi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada nilai nominal atau par value. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. 2. Ada kupon tingkat bunga. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam presentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. 3. Ada jatuh tempo. Jangka waktu atau usia atau jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam 1 tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nilai nominalnya. Penilaian obligasi berdasarkan aliran kas. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Harga obligasi tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Harga sama dengan sigma N T sama dengan 1 bunga per 1 plus KD pangkat N plus nominal per 1 plus KD pangkat N. Harga pasar obligasi tidak akan konstan sepanjang usia obligasi tersebut. Tingkat keuntungan yang disyaratkan dalam kurung atau KD bisa berubah. Tingkat keuntungan yang disyaratkan sama dengan tingkat keuntungan aset bebas risiko sama dengan premi risiko. Tingkat keuntungan aset bebas risiko dan premi risiko tergantung dari beberapa faktor sebagai berikut. 1. Premi maturity. Jangka waktu atau jatuh tempo yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Semakin tinggi jatuh tempo, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. 2. Premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai risiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. 3. Premi likuiditas. Semakin liquid suatu aset, semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Misal, setelah menerbitkan obligasi, tiba-tiba terjadi krisis moneter yang mengakibatkan kesulitan likuiditas. Dalam situasi ini, keuntungan yang disyaratkan akan meningkat. 4. Premi inflasi. Secara umum, jika inflasi meningkatkan, bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas risiko. Tingkat bunga nominal bisa dituliskan sebagai berikut. Tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus investasi. Misal, setelah perusahaan menerbitkan obligasi, tingkat inflasi meningkat, dengan demikian tingkat bunga bebas risiko juga meningkat dan mengakibatkan kenaikan tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk obligasi tersebut. Contoh pada tabel 1, harga obligasi pada tingkat bunga yang berbeda. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Terlihat bahwa premi dan diskonto cenderung mengecil sampai akhirnya menjadi 0 pada saat obligasi jatuh tempo. Gambar berikut ini menunjukkan perkembangan harga yang menuju konvergensi ke nilai nominal. Bagian 1, perjalanan obligasi, harga obligasi sampai jatuh tempo. Bisa dilihat di gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan pesan yang sama pada tabel sebelumnya, yaitu premi atau diskonto akan semakin berkurang
dan menjadi 0 pada saat obligasi jatuh tempo. Nah, yang selanjutnya ada yield to maturity atau YTM. Selanjutnya ada yield to call atau YTC dan yield. Yang pertama ada yield to maturity. Yield to maturity adalah tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo atau mature. Misalkan, kita ditawari dengan karakteristik kupon bunga 20%, nilai nominal 1 juta, jangka waktu 10 tahun. Harga penawaran adalah 900.000. Kemudian kita berniat memegang obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Aliran kas pada persoalan di atas bisa dilihat sebagai berikut ini, yaitu 900.000 sama dengan 200.000 per 1 YTM kali 1 ditambah 200.000 per 1 YTM pangkat 10 dan sampai 1 juta per 1 plus YTM pangkat 10. Selanjutnya ada yield obligasi. Dalam beberapa publikasi keuangan, seringkali ditemui istilah yield obligasi atau sering disingkat menjadi yield saja. Yield dihitung sebagai berikut. Yield sama dengan bunga atau harga pasar obligasi. Yield bukan merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor obligasi. Tetapi yield sering dipakai sebagai indikator tingkat keuntungan, misal untuk menghitung tingkat keuntungan yang disyaratkan atau dikaitkan dengan rating obligasi. Selanjutnya, obligasi dengan tingkat bunga setiap semester. Beberapa atau kebanyakan obligasi membayar bunga tidak setiap tahun, tetapi beberapa kali setiap tahun. Biasanya obligasi membayar bunga setiap semester atau setiap tahun. Perhitungan harga obligasi dengan bunga setiap semester pada dasarnya sama, tetapi ada beberapa penyesuaian. Yang nomor 1, kupon bunga dibagi 2 karena bunga dibayar setiap semester. Yang nomor 2, jangka waktu obligasi dikalikan 2. Yang nomor 3, tingkat diskonto juga dibagi 2. Nomor 4, berikut ini formula yang dipakai untuk menghitung obligasi dengan karakteristik seperti yang disebutkan di atas, yaitu harga sama dengan sigma 2N, T sama dengan 1, bunga per 2 dibagi 1 ditambah KD per 2 T ditambah nominal per 1 plus KD 2 N. Selanjutnya ada nomor 1, risiko tingkat bunga. Tingkat bunga berubah-ubah tergantung banyak faktor. Sebagai contoh, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga juga cenderung akan meningkat. Yang kedua, ada jangka waktu obligasi. Exposure terhadap risiko tingkat bunga tersebut tergantung dari beberapa faktor. Salah satu faktor adalah jangka waktu obligasi. Obligasi dengan jangka waktu lebih panjang, ceteris paribus, mempunyai exposure tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Di sini ada tabel 2, yaitu tabel tentang harga obligasi jangka panjang dan pendek untuk tingkat bunga yang berbeda. Bisa dilihat ada tingkat diskonto, obligasi A, dan obligasi B. Selanjutnya, harga obligasi jangka panjang, dan pendek untuk tingkat bunga yang berbeda. Nah, dari bagian tersebut, terlihat bahwa obligasi A atau jangka waktu 5 tahun mempunyai sensitivitas perubahan nilai harga yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi B, jangka waktu 20 tahun. Untuk gambar bisa dilihat selanjutnya, obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan kupon bunga. Obligasi tanpa bunga adalah obligasi yang tidak membayarkan bunga sebelum jatuh tempo. Obligasi tersebut dinamakan juga sebagai zero coupon bond atau ZEROs. Obligasi tersebut beda dari obligasi
biasa atau yang dengan bunga. Karena obligasi biasa membayarkan bunga setiap periode tertentu atau misal 1 tahun. Sampai jatuh tempo. Formula untuk menghitung harga obligasi tanpa kupon adalah sebagai berikut. Jadi, ada harga sama dengan nilai nominal per 1 ditambah R kali N, di mana R adalah tingkat bunga, N adalah periode. Selanjutnya, tabel 3. Harga obligasi tanpa bunga dan dengan bunga untuk tingkat bunga yang berbeda. Nah, di sini ada tabel. Bisa dilihat ada tingkat diskonto, obligasi tanpa bunga, dan obligasi dengan bunga. Untuk selanjutnya yaitu bagian 3, harga obligasi jangka panjang dan pendek untuk tingkat bunga yang berbeda. Dari gambar tersebut bisa dilihat, dari bagian di atas nampak bahwa obligasi tanpa bunga atau zero lebih sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Perubahan obligasi tanpa bunga cenderung lebih drastis dibandingkan dengan perubahan harga obligasi dengan bunga. Penilaian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Seseorang yang mempunyai saham suatu perusahaan berarti dia memiliki perusahaan tersebut. Pemegang saham berhak atas dividen. Jika dividen tersebut dibayarkan, sama seperti penilaian obligasi, penilaian saham juga didasarkan atas present value, aliran kas yang diterima oleh pemegang saham di masa mendatang. Karena pemegang saham akan menerima dividen dan capital gain atau loss, maka aliran kas yang relevan untuk pemegang saham adalah dividen dan capital gain. Capital gain atau loss adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Penilaian saham yang dipegang satu periode. Semua aliran kas diasumsikan atau dibayarkan pada akhir periode untuk memudahkan perhitungan. Harga yang pantas dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. PO sama dengan PV sama dengan D1 per 1 tambah KS pangkat 1 tambah P1 per 1 tambah KS pangkat 1, di mana PO sama dengan PV harga saham yang pantas, D1 dividen yang akan dibayarkan 1 tahun mendatang, P1 yaitu harga saham 1 tahun mendatang. Sedangkan KS, tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk saham tersebut. Penilaian saham yang dipegang selamanya. Sebagian pemegang saham melihat investasi saham sebagai investasi jangka panjang. Dalam situasi ini, aliran kas yang relevan untuk pemegang saham adalah dividen, karena diasumsikan saham akan dipegang selamanya. Ada beberapa variasi dalam model tersebut. A. Model dividen konstan. B. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. C. Model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Beberapa variasi model. Yang pertama, model dividen konstan. Model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham dipegang selamanya. Yang kedua, model dividen. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Semakin berkembang suatu perusahaan, semakin meningkat suatu dividen yang dibayarkan. Dengan demikian, dividen bisa diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu. Yang ketiga, model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Saham diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun awal, kemudian tumbuh melambat dengan konstan selamanya. Skenario semacam itu bisa dipakai untuk perusahaan yang atau misal mempunyai produk baru yang tumbuh pesat pada tahun-tahun awal atau sehingga mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Yang keempat, sumber pertumbuhan. Dua formula yang terakhir memerlukan perhitungan tingkat pertumbuhan untuk menghitung nilai saham. Tingkat pertumbuhan menurut model aliran kas ditentukan oleh tingkat pertumbuhan aliran kas yang akan diterima oleh investor di masa mendatang, yang berarti tingkat pertumbuhan dividen. Yang kelima, model kelipatan atau multiple.
Alternatif metode penilaian saham adalah penggunaan kelipatan atau multiple sebagai price earning ratio atau PER, price to book value atau PBV. PER bisa ditulis sebagai berikut ini. PER, harga pasar saham per lembar per earning per lembar saham. Metode PBV mempunyai penggunaan yang sama dengan metode PER. PBV bisa dituliskan sebagai berikut ini. PBV sama dengan harga pasar saham per lembar per nilai buku modal saham per lembar. Model kelipatan relatif sederhana dibandingkan dengan model penilaian berbasis present value aliran kas. Model kelipatan tersebut juga sering digunakan dalam dunia bisnis. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PER? Harga saham menurut model PV aliran kas bisa dituliskan sebagai berikut ini. P sama dengan dividen T plus 1 per KS min G. Jika kedua sisi dibagi dengan E, earning per lembar, dan karena dividen di tahun pertama sama dengan dividen tahun pertama, 0 kali 1 plus G, kita akan memperoleh P per E sama dengan dividen 0 dikali 1 tambah G atau KS dikurangi G dikali 1 per E. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pengurang pada pembagi semakin kecil, maka angka per akan semakin tinggi. Selanjutnya saham preferen. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara karakteristik saham dengan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen atau mirip seperti saham, tetapi dividen tersebut dibayar tetap berdasarkan persentase tertentu dari nominal saham preferen. Formula untuk menghitung harga saham preferen adalah PV sama dengan D per KP, di mana PV sama dengan harga saham preferen, D sama dengan dividen saham preferen, KP sama dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk saham preferen tersebut. Penilaian suatu perusahaan. Pembicaraan sebelumnya memfokuskan konsep penilaian untuk surat berharga. Konsep penilaian juga bisa dilakukan dan sering dilakukan untuk menilai aset lainnya. Ada dua hal yang harus diperhatikan. 1. Fokus kita adalah aliran kas, bukannya laba atau rugi akuntansi. 2. Kita memfokuskan pada aliran total yang akan diterima oleh semua investor atau pemegang saham dan pemegang utang. Tabel berikut ini menyajikan perhitungan aliran kas dengan data sesungguhnya tahun 1997 dan 1998. Kemudian kita melakukan forecast untuk 3 tahun berikutnya. Tabel berikut ini menyajikan hasil peramalan aliran kas dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 atau disebut dengan peramalan eksplisit. Kemudian perhitungan nilai present value dari aliran kas sesudah periode peramalan eksplisit atau disebut sebagai continuing value. Ya, ini contoh gambarnya. Lanjut gak nih? Lanjut. Penyesuaian tengah tahunan dilakukan karena ada beberapa aliran kas yang diterima di tengah tahunan, atau biasanya kita mengasumsikan aliran kas diterima pada akhir periode. Karena kas diterima lebih awal, present value kas tersebut cenderung lebih besar. Setelah dihitung, nilai Hershey Food adalah 10.667 juta dolar. Dari jumlah tersebut, sebagian dialokasikan ke pemegang uang sebesar 1.282 juta dolar. Nilai sisanya menjadi nilai saham, yaitu sebesar 9.385 juta dolar. Continuing value.
Nilai continuing value atau CV dihitung dengan menggunakan formula atau lihat formula sebelumnya. Nilai CV sama dengan free cash flow atau kali T plus 1 per WACC min G. T plus 1 dalam tabel di atas adalah tahun 2009 jika kita menggunakan NOPLAT atau Net Operating Profit Less Adjusted Taxes. Formula di atas bisa dihitung sebagai berikut. Nilai CV sama dengan NOPLAT T plus 1 kali 1 min kali G per R0 IC per WACC min G, di mana G sama dengan tingkat pertumbuhan, ROIC sama dengan Return on Invested Capital. Thank you. Jadilah seperti bunga mawar yang wangi dan berduri. Jadikan wangimu sebagai pemikat hati. Jangan jadikan dirimu sebagai penyakit hati, tetapi jadikanlah dirimu sebagai pelindung diri. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak roh, aku gak harus caranya nyimpen. Stop ya. Jadi di stop hilang no ya Dil. Ya Allah aku lek ngono. Iya sih caranya nyimpen. Anja gak tahu recording aku Dil.